Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membahas birahi pada musang ya Gan. Karena, beberapa bulan ini kan mau musim hujan, jadi biasanya musang itu birahi Gan kalau umurnya udah cukup. Di video ini saya akan membahas apa aja tanda musang kita birahi, dan gimana cara penanganannya Gan, kalau misalnya Agan nggak mau ngawinin si musang. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini Gan. Yang pertama saya akan membahas kapan musang birahi ya, khususnya musang pandan Gan. Kalau musang pandan sih biasanya birahi pada usia 1-2 tahunan ya Gan, karena organ reproduksinya sudah berkembang dengan sempurna, jadi mungkin birahi pertamanya pada usia itu Gan. Tapi kalau Agan yang mau mengawinkan musang, memang sengaja ngawinin buat diternain, ya sebaiknya jangan 1 tahun pas Agan udah kawinin Gan, ya minimal tunggu aja sampai 2 tahunan biar lebih aman. Karena kalau musang masih kecil 1 tahun sudah dikawinin, biasanya persentasi gagal kawinnya itu lebih besar dibandingkan kalau usia musang sudah di atas 2 tahun gitu Gan. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja sih tanda-tanda musang lagi birahi. Di sini saya sudah dapat kurang lebih 6 tanda ya Gan, musang kita lagi birahi. Yang pertama adalah dari sifatnya Gan. Musang yang birahi biasanya itu lebih agresif dari biasanya Gan. Ya, contoh paling gampangnya saat kita dekatin musang, biasanya dia diem, tapi kalau birahi dia akan lebih agresif, akan lebih sering menggigit kita. Dan gigitan musang itu kelihatan beda ya Gan. Biasanya kalau dia lagi nggak birahi, gigitannya tuh kayak bercanda kalau musang udah jinak. Tapi kalau dia lagi birahi, kadang gigitnya tuh kayak beneran Gan, sampai kita sakit, bahkan sampai tangan kita luka. Nah, yang kedua, terlihat dari badan si musang Gan. Musang yang nggak birahi, itu biasanya bulunya itu akan rapi Gan. Karena musang itu seperti hewan mamalia pada umumnya ya, mamalia yang ada bulunya, dia akan membersihkan badannya, bulunya dijilat-jilatin gitu sampai bersih. Tapi kalau birahi karena dia udah nafsu banget, sudah sageni, jadi dia nggak akan terlalu ngurusin badannya Gan, karena dia fokus pengen nyari pasangan. Jadi bulunya tuh kelihatan kusem gitu Gan. Nah, tanda yang ketiga adalah jika kita perhatikan bagian kelaminnya, kalau yang jantan itu biasanya akan ada cairan kental putih keluar Gan. Ini sering saya alami di bim-bim ya. Kalau bim-bim lagi birahi, saya lihat kelaminnya tuh kayak ada putih-putih cairan kental bening gitu Gan. Nah, itu tanda birahi. Tapi saya baca di internet, wanita juga sama Gan, musang wanita. Musang betina juga sama kayak gitu juga kok. Keluar cairan putih kental dari kelaminnya. Nah, itu udah tanda-tanda musang kita birahi berat. Nah, yang keempat adalah nafsu makan musang menjadi turun. Kalau ini sebenarnya yang berbahaya dari musang birahi ya Gan, karena kalau kita nggak tahu cara buat nafsu makannya itu kembali stabil, takutnya musang itu lemes dan akhirnya sakit karena nggak terlalu mau makan Gan. Nah, kalau saya sih, karena saya nggak pernah ngawinin bim-bim meskipun dia birahi, jadi cara saya tuh saya kasih vitamin Gan. Vitamin banyak macamnya, sudah sering saya jelaskan di video saya. Minyak ikan, kurkuma plus, itu Agan bisa pakai kasih ke musangnya. Ya, kita menjaga biar nafsunya itu tetap lancar, badannya itu tetap sehat Gan. Nah, yang kelima dari perilakunya ya Gan. Ini yang pertama perilaku jantan Gan. Kalau musang yang birahi, kadang kita deketin tangannya, musang itu akan dia kayak menunggangi tangan kita Gan. Jadi dia tuh mungkin berpikir tangan kita itu musang betina gitu loh Gan. Jadi musang jantan tuh kayak menunggangi gitu Gan, dinaikin gitu tangan kita Gan, diginiin, dan dia kayak ngesek kelaminnya gitu. Nah, itu tanda-tanda udah birahi banget Gan. Nah, kalau udah gitu sebaiknya jangan terlalu Agan pegang dulu ya, biar musangnya tenang di kandang. Kalau misalnya Agan nggak mau kawinin, ya kalau misalnya mau dikawinin langsung aja digabungin sama betina Gan. Kalau sudah gitu biasanya persentase musang yang berhasil kawin tuh lebih besar sih, karena dia udah nafsu berat. Yang keenam, ini tanda dari musang betina ya Gan, yaitu musang betina yang birahi, dia akan berjalan mundur sambil nungging Gan. Nah, dia kayak nyodorin gitu kelaminnya. Mungkin kalau ngeliat kita kayak ngeliat musang jantan gitu, jadi dia kayak siap mau dikawinin. Nah, itu udah tanda musang betina lagi birahi banget Gan. Ya, kalau misalnya Gan punya musang jantannya langsung aja kawinin.
Tapi kalau nggak punya ya mending Agan pergi dulu, jangan terlalu diganggu. Musangnya taruh aja di kandang yang agak gelap, tapi minuman dan makanan tetap dikasih, sama vitamin juga Gan, biar nafsu makannya itu tetap lancar. Ya semoga kalau Agan yang udah melihara musang 1-2 tahun nggak kaget ya kalau misalnya musangnya tiba-tiba nafsu makan, padahal sebelumnya tuh kita nggak ngerasa musangnya lagi sakit atau apa, tapi dia lebih agresif itu. Nah itu biasanya tanda-tanda musang kita lagi birahi. Kalau untuk durasi musang yang birahi itu bervariasi ya Gan, tapi rata-rata sih kurang lebih 1 bulanan Gan, dari musang birahi ringan, birahi berat, sampai birahi ringan, dan akhirnya biasa lagi. Ya buat Agan yang mau mengawinkan musang, kalau udah lihat tanda-tanda tadi langsung aja dikawinkan sama betinanya. Tapi kalau bisa mengawinkan musang itu cari jantan dan betinanya itu besarnya sama Gan. Jangan terlalu besar atau terlalu kecil salah satu pasangannya, karena itu bisa membuat musang biasanya yang kecil itu luka, atau persentase musangnya gagal kawin tuh lebih besar. Pastikan dulu berat badan musangnya itu atau besarnya mirip-mirip, baru Agan kawinkan. Kalau misalnya berat badannya terlalu jauh selisihnya, ya jangan dikawinin dulu tahun ini, Agan bisa nyoba di tahun depan gitu kan. Buat Agan yang nggak mau kawinin si musang kayak saya, ya aman-aman aja kok. Saya cuma lihat tanda-tandanya, kalau dia kayak lebih agresif, nafsu makannya berkurang, ya saya biarin di kandangnya, nggak terlalu saya ganggu Gan. Nanti sampai dia udah nafsu makannya lancar, perilakunya udah jinak lagi, baru saya ajak main lagi. Ya sebenarnya sesimpel itu sih merawat musang yang lagi birahi. Tapi pastikan buat orang-orang yang baru atau nggak pernah megang musang, biasanya sih bocil-bocil di rumah Agan atau tetangganya Agan yang nggak pernah pegang musang sebelumnya, kalau si musang birahi jangan sampai orang-orang itu megang musangnya, karena kalau gigit tuh sakit banget Gan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bim Bim. Salam hewan lestari Gan. Bersama saya dan si Bim Bim.